Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai distribusi normal ya, distribusi normal. Nah, apa judul artikel di encyclopedia.com mengenai distribusi normal? Apa judul artikelnya? Siapa yang tahu? Berapa banyak faktornya perbedaannya? Ya, Lawa ya, tadi yang menjawab. Ya, Pak. Lawa dapat skor 1. Oke, ya, jadi kita akan belajar mengenai distribusi normal. Nah, distribusi normal itu mempunyai satu keterkaitan ya dengan distribusi binomial. Ya. Nah, maka itu ada baiknya kita ulang sedikit ya mengenai distribusi binomial. Misalnya, ya satu soal seperti ini, ya peluang orang basket hasil memasukkan bola basket ke dalam ring, ya. Itu misalnya 0,42. Di antara 10 kali lemparan yang akan dilakukan, tentukan peluang peluang 3 di antaranya yang berhasil maksudnya berhasil memasukkan bola ke dalam ringnya, yang maksud seperti itu. Kemudian ya yang B, ya, misalnya 6, ya 6 di antaranya berhasil. Yang C misalnya 8 di antaranya berhasil. Maksudnya berhasil memasukkan bola ke dalam ring ya, yang maksud di sini. Nah, anggaplah ya, banyaknya keberhasilan itu distribusi binomial. Kayak begitu. Ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan seperti ini ya, sebelum kita lanjutkan jawab soal ini. Apa yang bisa disimpulkan dari kalimat yang pertama ini? Apa kira-kira yang bisa disimpulkan dari kalimat yang pertama? Yang saya highlight warna kuning. Kira-kira dari situ kita bisa menyimpulkan apa? Siapa yang bisa menjawab? Apa yang bisa disimpulkan dari pernyataan peluang seorang pebasket berhasil memasukkan bola basket ke dalam ring 0,42? Apa yang bisa disimpulkan dari pernyataan ini? Ya. Coba, kira-kira kalau menurut kalian ya dengan kalimat seperti ini, apakah ada kepastian atau tidak mengenai berhasil atau tidaknya? Ada, Pak. Ada kepastian? Iya, Pak. Jadi pebasket itu akan berhasil memasukkan atau tidak? Berhasil. Tahunya dari mana berhasil? 0,42. 0,42 itu apanya? Peluangnya, Pak. Ya, dari peluang 0,42 ini apakah bisa dipastikan dia pasti berhasil memasukkan bola ke dalam ring? Wah, kalian rupanya lupa nih ya mengenai nilai peluang ya. Yang namanya peluang satu kejadian itu ya
paling kecil 0. Kemudian paling besarnya berapa? Nilai peluang suatu kejadian paling kecil 0, paling besar berapa? 1. Dengan kata lain nilai peluang itu ya, itu paling kecilnya 0%, paling banyak 100%. Nah, sedang kalau peluang sama dengan 0 artinya apa? Yang tersebut bagaimana nih? Kalau peluang 0. Kemudian kalau peluangnya 1, kejadian tersebut bagaimana? Kalau 0 gagal, Pak. Kalau 1 berhasil. Peluang kejadian 0 itu artinya Gagal. bukan. Kalau izin menjawab, Pak. Ya, Kalau 0 itu masih belum pasti, belum pasti. tidak ada kepastian. Iya. Kalau 1, Kalau 1 pasti. pasti terjadi. Nah, kalau P-nya 0,681, Belum, Pak. apa bedanya dengan yang 0? Ini kan saya mengatakan belum pasti. Ini pun kalau dijawab belum pasti juga, bedanya apa jadi? Kalau 0 mustahil atau tidak mungkin terjadi. Nah, siapa itu yang jawab? Jawa. Nah, mustahil. Kalau peluang 0, maksudnya itu kejadian itu mustahil untuk terjadi. Nah, kalau 1, gimana? Kalau 1 bagaimana? Pasti terjadi. Nah, pasti terjadi. Nah, kalau antara 0 dan 1, lebih dari 0 tapi kurang dari 1. Gimana? Kalau di antara 0 dan 1, misalnya 0,42, 0,68, 0,84, 0,19. Nah, itu gimana kalau antara 0 dan 1? Kejadian tersebut mungkin terjadi, mungkin tidak. Masa lupa ini? Jadi ini untung-untungan. Berarti saudara lempar koin, ya, lempar koin, hasil apa yang akan muncul? Atau saudara melemparkan sebuah dadu, hasil apa yang akan muncul? Nah, itu untung-untungan. Nah, sekarang kembali lagi ke sini, ke soal ini nih. Kalau sang pebasket berhasil masukkan basket ke dalam ring 0,42, dari sini bisa disimpulkan apa? Nah, ini kan teorinya udah dikupas nih, ya. Asal kembali lagi ke soal ini. 0,42 ini letaknya di antara 0 dan 1. Berarti apa yang bisa disimpulkan dari pernyataan pertama ini? Ayo.
Pertanyaan saya adalah, apakah ia pasti berhasil memasukkan bola ke dalam ring? Pasti atau tidak? Tidak. Nah, tidak pasti. Ya. Jadi di atas 10 kali lemparan ini, ya, kita nggak tahu dia berhasilnya berapa kali. Karena tidak ada jaminan berhasil. Nah, sekarang saya ganti nih. Misalnya ini 1. Misalnya. Ya. Nah, sekarang saya ganti tadi. Ya. Nah, sekarang jadi 1. Nah, kalau begini, kalau 1 peluangnya, dia pasti berhasil atau tidak? Masukkan bola ke dalam ring. Pasti. Pasti berhasil. Pasti. Nah, kalau memang 1 peluang ini di atas 10 kali lemparan, ya, akan berhasil berapa kali? Seandainya peluangnya 1 nih, dia lempar 10 kali. Yang berhasil akan berapa buah? Di atas 10. Ya? Jawab. Nih, dari kalimat pertama, ya, dari kalimat pertama bisa disimpulkan dia pasti berhasil. Kalau 1 nih peluangnya, berarti dia pasti berhasil. Nah, kalau dia pasti berhasil, di atas 10 kali lemparan ini akan masuk berapa kali? Ayo. Nah, ini saya heran ya kalian gimana ya, maksudnya apa ya? Ini kan pertanyaan yang sebenarnya harusnya nggak sulit untuk dijawab. Ini kan logika nih kita bermainnya. Orang ini lihat nih dari kalimat pertama nih, ya kalimat pertama simbolkan apa? Coba dari yang kuning, kalimat yang saya warnai kuning ini kesimpulannya apa coba? Seorang pebasket berhasil memasukkan bola ke dalam ring. Pertanyaannya gini, ini dari kalimat pertama ini ya bisa disimpulkan nggak dia pasti memasukkan, pasti berhasil atau belum pasti? Pasti. Pasti, Pak. Pasti. Nah, pegang ya kalimat itu ya, pegang tuh. Pasti berhasil. Nah, sekarang dia lempar 10 kali. Nah, yang bakal berhasil berapa? 10, Pak. 10. 1/10. Ya. Jadi pasti 10-10-nya masuk bolanya itu. Karena dia pasti berhasil. Kalau peluangnya 1 dia pasti berhasil. Berarti kalau dia 10 kali lempar, berarti dia berhasil 10 kali. Karena setiap kali lemparannya pasti masuk, berhasil. Nah, sekarang saya ganti 0 di sini. Peluangnya 0, dia memasukkan bola basket ke dalam ring. Ya. Nah, sekarang dari 10 kali lemparan ini yang akan berhasil berapa? Enggak ada. Ya, nggak akan ada yang berhasil. Nah, tapi sekarang ya bukan 0, bukan 1, tapi 0,42. Nah, sekarang kalau peluangnya 0,42, ya, berarti untuk setiap kali lemparannya bisa berhasil, bisa enggak. Kita nggak tahu kan? Ya, untuk setiap kali lemparannya, kita tidak tahu apakah akan berhasil atau gagal. Karena untung-untungan. Nah, sekarang di antara 10 kali lemparan ini, ada berapa kali yang berhasil? Bisa dipastikan nggak? Di atas 10 kali ini, akan berapa kali berhasil? Bisa dipastikan tidak? Enggak. Nah, tidak bisa dipastikan. Nah, mungkin nggak terjadi berhasil 3 kali? Di antara 10 tadi, mungkin atau tidak 3 kali berhasil?
Mungkin terjadi nggak seperti itu? Mungkin. Nah, mungkin saja. Nah, coba peluangnya kita nggak tahu berapa. Itulah yang ditanyakan di bagian A. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Mungkin nggak di atas 10 kali tadi 6 berhasil? Mungkin nggak terjadi 6 berhasil? Mungkin. Mungkin saja. Nah, coba peluangnya berapa? Itulah yang ditanyakan. Ya. Nah, mungkin juga 8 kali berhasilnya. Bisa jadi 8 kali berhasil. Ya, tapi peluangnya berapa? Nah, itulah yang dipertanyakan. Ya. Nah, sekarang coba kita jawab. Nah, di soal ini berapa N, berapa P? N-nya 10. Ini 10. P-nya berapa? 0,42. 0,42. 0,42. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini. Ya. Ini saya hapus saja. Ya. Nah, sekarang N10 dan P0,42 ini, ya, itu berlakunya untuk A, B, atau C, atau untuk semuanya? Buat semuanya. Buat semuanya. Ya. Nah, tadi Susah banyak menjawab sekolah ya. Nah, jadi di sini di dalam kasus ini ya nilai parameternya adalah ya 10 dan 0,42 ya. N dan P adalah parameter-parameter pada distribusi binomial. Ya, nah, ini namanya parameter ya. Nah, nilai ini tetap ya. Mau A, mau B, maupun C ya segini ya. Parameternya sama ya. Nah, yang berbeda apanya? Ya, nilai X-nya ya. Untuk X-nya adalah banyak keberhasilan. Untuk kasus yang A, X-nya 3 ya. 3 kali berhasil. Nah, sebentar dulu ya sebelum sampai ke sini. Bagaimana ini ya persamaannya? Ya persamaan untuk yang binomial ini ya. N10 P 0,42. Persamaannya bagaimana? Uh, 10 kombinasi X ya dikali P 0,42 4X ya dikali lagi ya 1 min P 1 min 0,42 pangkat N min X ya 10 min X. Ini persamaannya ya. Nah berapa kalau X-nya 3 sekarang ya? Kalau X-nya 3 ya, maka peluangnya nilai banyak keberhasilan sebanyak 3 ya. Itu sama dengan bisa diganti aja nih ya, X-nya diganti dengan X-nya diganti dengan 3 ya. Ini 3 ya. Nanti hasilnya kita hitung belakangan. Nah, demikian juga kalau X-nya berapa? Kalau X-nya 6 dan X-nya 8. Ya, kita bisa hitung juga ya kalau X-nya 6 berapa. X-nya 8 bagaimana ya? Ini 3, ini 6 sekarang. Ini. Dan 8. Nah, ya. Supaya cepat kita bisa gunakan Excel ya.
Ya, ini Excel-nya udah muncul belum? Udah, Kak. Udah? Oke. Udah. X-nya mulai dari 0, 1, 2, maksimal berapa? Berapa maksimalnya? 10, Pak. 10, betul. Adila ya yang jawab itu dia. Nanti Adila dan Susawa dapat skor ya. 10 betul. Nah, kita bisa hitung nilai Bx-nya. Ya. Sebenarnya binom dis, X-nya 0, banyaknya perulangan 10, ya. Peluang keberhasilan 0,42. Kode 0. Nah. Ini kalau dijumlah berapa nih? Ini kalau dijumlah berapa? 1. Nah, siapa yang jawab tadi? Putri, Pak. Putri, ya, oke. Ini betul ya kalau jumlah 1. Nah, oke ya. Stop dulu, saya takut lupa. Tuliskan dulu skor-skornya ya tadi. Adila ya. Adila dan Susawa dari banyak menjawab mendapat skor 3 masing-masing. Dan tadi Putri yang jawab ya, yang jawab 1 tadi siapa? Yang jawab jumlah tadi? Putri ya? Putri mendapat skor 2. Oke. Lanjut lagi ya. Nah, tapi di soal ini yang ditanya adalah yang 3, 6, dan 8 ya. Berarti kita lihatnya angka ini nih. Ya. Yang 3, 6, dan 8 supaya ini kita copy paste saja. Ya, jadi yang 3 nih 0,1963. Nih. Berikutnya adalah yang 6 ini ya. Ini 0,1304. Kemudian yang ini berapa? 8 ini. Nah, ini. Ya. Oke, ini hapus lagi. Nah, ini jawabannya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita petakan ya, petakan ini dalam sebuah grafik. Yang ini tadi sebentar ya, tadi yang ini. Nah, ini kita buat grafiknya ya. Kita coba bikin grafiknya. Kita lihat bentuk yang terjadi seperti apa. Bentuk yang terjadi seperti apa kalau kita buat grafiknya. Ya. Nanti kalian lihat di sebelah kanan bawah ini ya, di jendela yang kanan bawah sebelah sini nanti kalian lihat. Ini tadi N-nya 10 ya, N-nya 10. Kemudian P-nya 0,42. Ya. Kita gambarnya akan seperti apa? Nah, perhatikan bentuknya. Ya. Lihat bentuknya seperti ini. Agak mirip bentuk bel ya. Nah, coba kita perbesar ya nilai N-nya, bukan 10 ya, tapi 20 misalnya. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau kita perbesar N-nya menjadi 20. Nah, ya, bentuknya lebih menyerupai lagi bel ya. Kalau saya jadi ganti jadi 50, nah, lihat. Bentuknya semakin mirip bel ya. Kurvanya seperti itu.
Ya, jadi kalau distribusi binomial, ya, kita buat n-nya menuju ke hingga kalau kita perbesar nilai n, ya, dan nilai p-nya itu cukup dekat ke 0,5, ya, kalau cukup dekat ke 0,5, maka gambarnya itu, maka bentuk distribusinya akan semakin menyerupai distribusi normal. Nah, sekarang baru kita masuk ke distribusi normal. Nah, ini di sini kan kita lihat dari sisi teori ya. Kalau kita lihat dari sisi teori, ternyata distribusi binomial ini bisa dalam tanda kutip menjelma menjadi distribusi normal, ya. Nah, itu secara teori. Nah, sekarang temuan di dalam dunia pengukuran, ya, temuan di dalam dunia pengukuran itu seperti ini. Sebagai contoh, sebentar. Sebentar, ini ada yang belum saya buka nih ya. Sebentar, ini ada file yang belum saya buka. Sebentar, nih lewat. Sebentar, saya buka dulu filenya. Nah ini ya. Misalnya nih ada satu apa namanya itu data mengenai tinggi badan ya orang dewasa dalam 1 cm ya. Ini rata-ratanya dengan bukunya ini. Nah, kalau kita buat histogramnya ya. Kalau kita buat histogram gambarnya seperti ini ya. Dan ini bentuknya menyerupai ya, bentuknya menyerupai kurva normal seperti ini bentuknya ya, seperti lonteng. Itu dalam dunia pengukuran ya, dalam praktek pengukuran sering ditemukan bentuk seperti itu. Nah, setiap distribusi itu ada persamaannya ya, seperti halnya tadi yang binomial ya, itu ada persamaannya. Ya, yang tadi. Nah, ini kan binomial nih. Nah, ini kan ada persamaannya. Ya. Dan persamaan binomial mempunyai 2 parameter, yaitu n dan t. Ya. Nah, tapi kalau dalam distribusi normal, ya, parameternya bukan n dan t, ya. Tapi parameternya adalah rata-rata dan simpangan baku. Ya, rata-rata mu ini parameter pertama, sigma ini adalah parameter yang kedua. Ya. Nah, kalau digambar bentuknya akan seperti ini, ya, dapat dibuktikan secara matematis seperti itu bentuknya nanti. Nah, apa yang ditunjukkan rata-rata? Ya, rata-ratanya menunjukkan tempat. Ya. Semakin besar rata-rata, maka gambarnya semakin ke kanan. Ya, sebagai contoh, ini. Nah, ya, pengaruhnya rata-rata terhadap letak kurva. Ya, semakin besar rata-rata, semakin ke kanan. Di sini kita lihat ada 2 kurva, satu warna hitam, satu warna hijau. Ya, nah, yang warna hijau ini kenapa lebih kanan dari yang hitam? Karena rata-ratanya lebih besar. Ya. Yang hijau ini rata-ratanya 3,5. Nih, 3,5. Ya. Nah, sedangkan yang hitam rata-ratanya -3. Nah, ini -3 nih. Ya. Nah, jadi semakin ke kanan rata-rata, semakin besar rata-rata, semakin ke kanan kurva itu. Ya. Nah, itu pengaruhnya apa namanya itu rata-rata. Ya. Nah, satu parameter lagi adalah simpangan baku. Pertanyaannya adalah apa yang diukur oleh simpangan baku? Jawabnya dengan satu kata, ya. Apa yang diukur oleh simpangan baku? Simpangan baku itu mengukur apa? Simpangan baku mengukur apa? Atau apa yang diukur simpangan baku? Coba jawab dengan satu kata. Ini pernah saya ajarkan di sebelum UTS, di pertemuan awal.
Yo, simpan baku mengukur apa? Ya. Misalnya saya punya 3 set data, kalau mau data ya, data pertama itu misalnya 40, 40, 40, 40. Ini ada berapa buah data nih? 3, 6, 8. Nah, saya punya 8 buah data nih. Nilainya 40. Nah, ini kalau kita hitung simpanan bakunya nih berapa nih? Ya, data ini ada 8 buah. Ini simpanan bakunya berapa kalau diukur? Kalau dihitung? Berapa? Ada yang tahu? Nol. Karena di data ini tidak ada keberagaman sedikit pun. Data ini seragam. Ya. Tidak ada keberagaman sama sekali. Nah, simpanan baku itu mengukur keberagaman. Ya. Nah, ini nol. Ya. Nah, sekarang data kedua. Ya. Nah, seperti ini data kedua 40, 40, 40, 41, 40, 39, 42, 40. Nah, kalau seperti ini, simpanan bakunya akan bagaimana? Apakah akan positif, atau akan negatif, atau tetap nol? Angka positif. Ya, ya, pasti positif. Ya, siapa yang jawab tadi? Siapa yang jawab tadi? Ya? Siapa? Kean, Pak. Kean. Ya, betul ya. Nah, mengapa positif? Karena ada keberagaman. Ya, ada keberagaman. Nanti Kean dapat skor ya sebentar. Nah, sekarang data ketiga nih. Ya, data ketiga kayak gini nih. 40, 40, 40, 80, 40, 10. Kalau gini, bagaimana dengan simpanan baku? Apakah negatif, apakah positif, atau apakah tetap nol? Positif. Ya, silahkan dijawab. Positif. Siapa yang jawab tadi? Pesawat. Pesawat. Ya, nanti kan pesawat dapat skor. Nah, ya. Jadi di data kedua dan data ketiga itu ada keberagaman, ya, sehingga simpanan bakunya positif. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ya, mana yang lebih besar, simpanan baku data ketiga atau simpanan baku data kedua? Mana yang lebih besar simpanan bakunya? Data ketiga atau data kedua? Data kedua, Pak. Data yang ini lebih besar simpanan bakunya? Iya, Pak. Ya. Nah, sebentar, ini saya salah lambang, ini 2 ya. Ini saya salah lambang nih, sebentar ya. Salah lambang. Oke. Yang mana yang paling besar adalah data 1, data 2, data 3. Mana yang simpanan bakunya paling besar? Data 2, Pak. Yang ini, yang paling besar simpanan bakunya? Yang itu jawabannya? Salah ya. Yang lebih besar adalah simpanan baku yang ini. Ya, ini kan lonjakannya lebih banyak, lihat ini ada yang 80 nih. Ya. Nah, 10.
Nah, ini kan menyimpang